Halo semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial dan kalian yang punya anak-anak usia 2-3 tahun atau boleh lebih? Boleh lebih. Harus nonton konten ini sampai akhir karena ini bakal jadi perbincangan obrolan yang seru banget. Ya, sekarang di samping saya sudah ada narasumbernya. Nanti langsung aja kita bakal nanya-nanya. Tapi kan tak kenal maka ta'aruf, salah. Tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja kita tanyain sebenarnya siapa sih orang di sampingku sekarang ini. Boleh kenalan dulu deh. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahel. Aku latar belakang aku lulus Sekolah. Iya dong. Lulus sekolah aku dari pendidikan bahasa Inggris. Sekarang lagi berkecimpung di dunia anak. Dunia anak. Di pendidikan anak usia dini. Jadi aku mengajar di preschool. Oke, mengajar di preschool, di pendidikan anak usia dini. Selama ini kan gini ya, kalau aku dulu kan juga sekolah ya, teman-teman. Kita ya rata-rata orang sekolah ya. Maksudnya normalnya kan kita sekolah itu TK, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, terus mungkin kalau berkecukupan untuk kuliah di Indonesia ya bisa kuliah dan lain sebagainya. Tapi ini yang menarik sekarang ada fenomena preschool, kemudian ada yang full day school buat anak-anak bocil-bocil gitu ya. Daycare kayak gitu. Nah mungkin agak bersinggungan sama tadi ya, kuliah bahasa Inggris tiba-tiba ke preschool. Dan itu ceritanya gimana nih, latar belakangnya dulu nih, kok bisa tuh? Jadi awal-awal kan lulus September tahun. Nggak penting banget ya informasi lulus September, oke. Pokoknya tiba-tiba masuk di bulan Desember, ya biasalah mulai panik ya, kok ini 2-3 bulan ini belum ada informasi keterima di mana nih gitu. Waduh, berarti pencari job waktu itu. Okay. Akhirnya ada satu sekolah yang membuka lowongan kerja, terus aku iseng nih masukin. Januari dapat panggilan interview, masuk deh. Dan nggak disangka-sangka ternyata masuknya malah di preschool. Oke. Nggak disangka-sangka masuknya malah di preschool. Berarti itu bukan pilihan pertama? Ya, pilihan pertamanya itu elementary. SD, sekolah dasar. Elementary school pilihan pertamanya, tapi ternyata masuk di preschool. Bisa gitu ya ternyata ya. Karena masih satu yayasan. Oke, masih satu yayasan. Oke, untuk sekolahnya, tempat preschoolnya kita nggak akan spill ya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang tahu ya, ini salah satu best preschool juga ya, kalau nggak salah ya di Jogja. Salah satu sekolah internasional yang cukup terkenal dan cukup jos pokoknya. Luar biasa kayak gitu. Terus, jadi banyak yang pengen aku tahu nih. Mungkin teman-teman juga pengen tahu. Sebenarnya tuh apa sih preschool itu dan kenapa kok akhirnya memutuskan oke, aku terima deh buat ngajar di preschool kayak gitu. Oke, kan preschool itu sendiri sekolah yang khusus untuk anak-anak toddler usia 2-3 tahun. 1-3 tahun sebetulnya. 1-3 tahun. Satu itu kan gigi aja baru tumbuh loh. 1-3 tahun. Oke. Tapi kita juga gabung sama kindergarten-nya. Jadi sekolah kita ada preschool dan kindergarten. Oke, jadi ada preschool. Kalau kindergarten-nya itu buat anak usia normal ya, kita TK ya. Kalau di sekolahku itu 3-6 tahun. 3-6 tahun baru kita nanti mix ke age. Oke, baru nanti ke elementary-nya 6-an. Oke. Menarik. Terus ini kan tadi preschool, udah preschool buat bocil-bocil anak 1-2-3 tahun, tapi yang menariknya lagi di kurikulum dan juga di metode pembelajarannya. Kalau dari informasi yang sebelumnya tadi, sebelum kita mulai podcast ini kita ngobrol-ngobrol, ternyata kan international school. Terus bedanya apa nih? Ada nggak sih preschool yang buat anak-anak nasional, tapi bukan susu murni nasional ya, anak-anak nasional, sama bedanya apa sama yang internasional ini? Gitu. Apa nggak ada gitu yang nasional? Dari kata internasional sendiri ya, kan kita pakai jelas bahasanya internasional, kita pakai bahasa Inggris. Wah, saya nggak bisa. Untuk nasional sendiri aku kurang tahu ya. Untuk preschool pasti banyak, tapi yang menerapkan metode ini apakah ada yang
tidak internasional ini aku kurang research lagi. Tapi untuk metode yang kita pakai di sekolah aku sekarang itu pakai Montessori. Oke, pakai Montessori. Berarti, sorry ini agak mundur dikit nih. Soalnya banyak pertanyaan di kepalaku nih sebenarnya. Berarti sebenarnya preschool ini itu mirip kayak PAUD nggak sih? Ya, mungkin kalau di sekolah negerinya ya, Atau swasta yang nasional mungkin swasta ya? nasional itu PAUD ya. Oke. Terus tadi di-mention juga, disebutkan juga kalau Montessori. Sebenarnya apa itu Montessori? Terus kenapa Montessori ini bisa dikombinasikan dengan preschool dan masuk ke dalam international school? Apakah Montessori ini emang kurikulum atau metode atau seperti apa? Oke, jadi Montessori itu sebuah metode ya. Oke. Ini sebenarnya ditemukan pada waktu, jadi yang menemukan Montessori itu sendiri itu Dr. Maria Montessori. Orang mana itu? Jadi itu Dokumen. orang Oh, bukan. Oh. Jadi Dr. Maria Montessori ini dulu tumbuh di Italia. Waduh. Kemudian sebenarnya kenapa kita memakai metode ini karena dulu dia itu cita-citanya ingin menjadi seorang dokter awal mulanya. Tapi pada zaman itu sangat sulit untuk perempuan itu bisa bersekolah tinggi. Oke. Nah, terus akhirnya dia tetap gimana caranya bisa untuk sekolah dokter. Kemudian pada masa itu kan masih perang nih. Dia concern sama anak-anak korban perang pada waktu itu. Pengen si anak-anak ini tetap mendapatkan Bisa belajar gitu ya? pendidikan yang layak. At least untuk survive di hidup mereka gitu. Aduh. Jadi deep ya. metode Montessori ini lebih ke mengenalkan anak-anak ini gimana survive di keadaan-keadaan yang sulit. Oke, menarik. Mengenalkan anak-anak supaya survive di keadaan-keadaan yang sulit. Balik lagi. Tadi anak-anaknya usianya 2 sampai 3 tahun. Keadaan sulit apa yang dihadapin anak umur segitu? Kalau sekarang pasti kan beda ya zamannya. Mungkin anak-anak zaman sekarang tuh nggak ngalamin perang, nggak ngalamin susahnya zaman dulu gitu. Oke. Tapi kita mengambil metode ini untuk anak-anak, supaya anak-anak ini bisa melakukan hal basic Oke. keseharian mereka, Hal basic. Oke. needs mereka, mencukupi needs mereka tanpa bantuan orang lain. Termasuk orang tua itu. Ya. Contohnya misal kayak makan, minum, mandi, Ya. cuci piring, ngepel, pasang lampu. Enggak dong, nggak sampai pasang Oh, lampu. Yang Nggak sampai. kebutuhan mereka sendiri ini ya. mereka bisa lakukan dengan diri mereka sendiri tanpa bantuan Oke, orang menarik. lain. Ini metode Montessori Tanpa ini- dilakukan orang lain, Aha. sorry. Oke, keren. Berarti metode Montessori ini dipakai dari sejak usia dini tadi. Apakah ada sampai pendidikan lanjutnya lagi sampai SD, SMP, SMA? Untuk yayasan kita ada, kita sampai SMP. Dulu mau fokus sampai SMA tapi masih dalam riset. Oke. Jadi kita fokusnya masih sampai SMP. Oke, menarik. Oke, ini tadi kan metode Montessori ditemukan sama seorang tokoh ya kan, yang ternyata bukan dari Indonesia juga. Terus ketika itu diaplikasikan di Indonesia nih, buat biar orang tua nih jangan, ini dari didikan Luar. nanti anakku keluar-luaran lah, hilang budaya sininya, atau nanti adab unggah-ungguhnya mungkin yang di Indonesia udah hilang, luntur gitu. Tapi ada nggak sih dari metode yang diterapkan di sekolah kamu, di sekolahnya Raquel, apakah itu ada hubungannya juga nanti bisa diaplikasikan berkaitan sama kearifan lokal, sama mungkin budaya yang ada di Indonesia, atau ada juga hubungannya dengan nasionalisme mungkin, bisa nggak itu? Tentu. Waduh. Karena kurikulumnya sendiri kita juga tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Contohnya dalam kita masih mengikuti Kamis Pon. Oh masih Rabu Pon kan? Kamis Pon.
Oh, Kamis Pon. Untuk sekolah kami pakainya Enggak. kamis pon. Misalnya Pahing kan udah diganti kan, Iya. udah ganti pon kan. Iya, benar. Masih pakai baju adat. Kemudian untuk di kurikulumnya sendiri kita juga menyisipkan kayak traditional food, Oke. Maksudnya menyisipkan traditional food tuh gimana? Mereka memperkenalkan mereka traditional food. dibawain gitu makanan-makanan tradisionalnya atau lewat picture mungkin video. Kalau kita biasanya nanti kita kenalin dulu lewat gambar, kita jelaskan ini asalnya dari mana, kemudian biasanya ada saat event apa. Oke. Kita juga biasanya kayak ada selingan food prep. Jadi di kelas itu ada food preparation. Eksklusif ya sekolahnya ya. Saya dulu Preparation. jujur ya, ini maaf menyela ya. Waktu TK tuh mainnya tanah liat ya. Yo, kamu tau yang genteng itu kan? Halus-halusin ini kok food preparation ya. Jadi menarik itu. Jadi kita berusaha di sekolah kami sangat berusaha untuk anak itu melihat langsung, nggak cuma dari gambar tapi Oh, oke. Biar merasakan melihat ya, melihat. megang Jadi gitu. sensorinya dapet, experience-nya dapet. Oke. Makan juga itu nanti dimakan. Ya, harus dimakan. Maksudnya Harus dimakan. Enggak, tunggu dulu. Ini mereka pegang-pegang, main-main terus dimakan apa? Kalau Masak beneran atau masak gimana? beneran, Oh, food masak prep. beneran. Anak 2 tahun. Untuk kalau 2 tahun masih food preparation ya, kayak misalkan menyiapkan. Oh, menyiapkan. Udah mateng jadi. Udah matang. Oke, contoh makanannya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau belum lama kita Bakmi Jawa? cenil. Oh, cenil. Cenil. Oke. Kalau untuk kakak ya, untuk yang 3 to 6 yang kindergarten itu juga biasanya mereka masak langsung, kayak bener-bener dari step awal Ada persiapan kompor berarti? bahan, Masak. ada kompor. Oke. Gitu. Menarik ya. Ini anak 2 tahun loh, 2 sampai 3 tahun. Jadi buat teman-teman orang tua yang masih muda yang punya anak-anak 2 sampai 3 tahun itu kalian perlu banget nih kayaknya memasukkan anak-anak kalian ke sekolah ini supaya nanti kita sebagai orang tua bebannya cukup ringan ya. Karena mengingat sekarang kan globalisasi itu cepet banget ya. Era digital tuh berjalannya sangat cepat, apalagi tiap detik itu sebenarnya ada perubahan. Dan aku rasa metode yang dipakai tadi, Montessori tadi itu ternyata salah satu metode yang baik, lihat dari latar belakangnya. Bahwa pengen supaya anak-anak itu bisa survive. Berarti kan dalam hal ini kalau kita aplikasikan di sekarang itu berarti bisa survive dalam kondisi-kondisi yang relevan di sekarang. Iya nggak? Kayak gitu nggak sih? Iya, kurang lebih. Oh, berarti bisa dilebihkan. Oke. Keren sih. Aku bisa kalau punya anak sekolahin tempat kamu lah, tapi promo boleh nggak? Oke. Terus yang menarik lagi, karena tadi kan anak 2 sampai 3 tahun. Lagi-lagi ke situ ya bahasnya. Jadi aku sebenarnya kenapa ngundang Rakel juga? Karena penasaran aja sebenarnya. Kan ada ya stigma-stigma bahwa di luaran sana anak-anak itu waktunya untuk bermain. Pernah dengar tentang itu tentunya ya. Waktunya bermain, janganlah belajar, janganlah sekolah dulu, main dulu. Ada beberapa obrolan seperti itu di luar sana. Tapi ketika aku ngobrol sama Rakel ini sahabatku dan dia mengutarakan bahwa dia bekerja mengajar sebagai tenaga pendidik di preschool, itu sesuatu yang menarik karena anak usia 2 sampai 3 tahun tadi, di mana usia-usia bermain, usia-usia anak masih ngeyel-ngeyelnya ya, toddler kan dia eksploratif sekali ya, mungkin dia bisa fluktuatif juga emosinya. Itu justru belajar di sekolah. Nah, yang unik aku pengen tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu adalah ada nggak kejadian-kejadian yang menarik yang mungkin happening atau pernah terjadi di sekolah, terutama mungkin di kelas kamu selama kamu mengajar. Kalau kejadian pasti banyak ya, karena yang paling menarik namanya preschool pasti dinamis gitu. Untuk digarisbawahi kenapa ini agak melebar dulu ya dari pertanyaan tadi, kenapa kita berani, sekolah kami berani untuk membuka sekolah usia dini di usia dini anak, karena sebenarnya kita paham atau pemilik sekolah ini paham bahwa sebenarnya anak itu punya sensitive periodnya mereka. Apa itu sensitive period? Itu masa-masa krusial di mana sebenarnya mereka itu bisa tingkatkan Optimal, kemampuannya ya. Sebelum, karena
dulu pernah dengar gak sih kalau Golden ada age? golden age Iya, kayak gitu. Sebenarnya itu nyata walaupun kita itu sebenarnya sampai umur 21 tahun itu otak masih terus berkembang. Cuma memang Jadi aku udah nggak berkembang. kapasitasnya itu paling optimal itu jika diasah atau dikasih apa ya namanya? Stimulasi saat mulai 1 sampai 3 tahun. Oh, justru 1 sampai 3 tahun itu era keemasannya ya seperti Iya. yang tadi. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi anak itu di umur segitu. Makanya mungkin orang-orang tua saat ini kenapa menyekolahkan anak-anak mereka di usia dini karena mereka nggak mau kehilangan momen itu. Nah, balik lagi di kejadian-kejadian unik ya yang aku alamin selama betul. mengajar Penasaran di nih, penasaran preschool. banget nih. Tentunya banyak yang paling Paling membagongkan, enggak yang paling membingungkan itu bukan membingungkan. Ketika Hmm. kita kan di kelas kami itu ada 3 pengajar dalam satu ruangan, Wow, satu ruangan 3 pengajar. Berapa siswanya? 10. 10. Kenapa? Karena Wow. untuk satu orang itu maksimal megang 4 anak. Maksimal dipegangin terus. Enggak sih, tapi kayak yang efektif itu untuk 4 anak Oke. gitu, supaya safety-nya tetap dijaga. Nah, suatu ketika namanya anak kecil ya, umur 2 tahun, lagi mainan di playground yang cukup besar. Alright. Keseimbangannya kan belum ada nih. Masih unstable lah ya dia. Iya, betul. Masih explore lah. Heeh. Tiba-tiba jatuh. Waduh. Anak 2 tahun. Anak 2 tahun jatuh dari dari tangga. Waduh. Itu Ini jadi kontennya YouTube ini lagi nanti beda lagi ini. itu jatuhnya berurutan. Jadi 2 anak jadi korban. Oke. Itu pengalaman pertama kali yang bikin shock aku karena jujur ngerasa jadi kayak gagal jagain keamanan mereka, kayak prepare-nya kurang gitu, nggak fokus. Atau pada waktu itu sih aku emang karena kurang sehat ya, Oke, jadi lagi meriang. nggak meriang tapi kurang sehat, jadi kayak lebih ke ngeblank gitu. Terus jadi menyesali kenapa korbannya harus anak. Oke, kenapa nggak kamu aja yang jatuh di playground? Tapi kayak kalau bisa milih nggak apa-apa deh aku aja daripada anak. Kalau kamu yang jatuh jadinya badut. Lucu. Oke. Tapi dari situ Terus gimana tuh belajar lanjutannya? sih kayak yang paling penting dalam kondisi apapun kita harus siaga, karena anak toddler itu nggak apa ya, Unpredictable mereka. nggak bisa dibaca Iya, tingkah lakunya. Kadang yang dewasa juga kayak gitu kan, nggak bisa kebaca tingkah lakunya, apalagi yang toddler ya. Oke, terus gimana tuh setelah kejadian itu? Apa yang terjadi selanjutnya? Tapi dari situ akhirnya kami para pengajar ini akhirnya diskusi, Alright. kayak ngomong bertiga gitu, ya kayak hal-hal yang mungkin lagi dipikirin atau apa yang lagi buat capek. Jadi jatuhnya kita diskusi dan Kayak refleksi ya malah Iya. ya jadinya ya. jadi malah komunikasi kita makin baik. Oke, menarik. Jadi tuh orang tuanya gimana tuh? awal marah dong pasti, Iya, kecewa. aku punya anak 2 tahun jatuh di playground, tangga berurutan. Karena sampai rumah sakit ya. Oh, masuk rumah sakit. Serem juga ya. Ini Walaupun- resikonya tinggi loh jadi guru preschool, tapi luar biasa. Salut sih aku. Keren. Oke, itu yang paling berkesan itu tuh. Ya itu yang bikin shock sih. Kalau yang lain tuh iya namanya anak-anak kadang tiba-tiba kepleset, mukul temennya, karena anak umur 2 sampai 3 tahun itu sosial emosionalnya belum jalan. Oke, menarik tuh. Sosial emosional. Anak umur 2 sampai 3 tahun sosial emosionalnya belum jalan. Berarti pendekatan apa yang kalian lakukan ya di sekolah? Sekolah preschoolnya. Boleh ambil sampling di sekolah kamu aja deh. Yang kalian lakukan supaya perkembangan anak itu optimal gitu loh di usia itu. Tadi kan kita bahas ya si optimal. Terus kamu udah cerita pengalamannya kalau ada siswa yang pernah
jatuh dan lain sebagainya. Terus gimana cara kalian mengoptimalkan perkembangan anak itu di sekolah gitu? Oke. Gimana tuh? Kalau untuk media yang kita pakai itu kita ada beberapa macam aparatus itu media belajar yang kita gunakan. Aparatus. Saya taunya aparat aja. Ini aparatus. Kita menyebutnya aparatus. Jadi itu suatu media pembelajaran untuk membantu anak mencapai dasar kemampuan mereka sebelum mereka masuk ke kindergarten. Jadi kayak misalkan kayak ada passing grade-nya gitu Bu mereka. Ada passing grade-nya buat masuk ke TK gitu. bukan passing grade sih, tapi kayak ada hal-hal dasar yang harus mereka kuasai untuk bisa masuk ke kindergarten. Karena kan nanti di kindergarten mereka akan belajar membaca, menulis seperti itu. Jadi sebelum sampai mereka ke tahap itu kita harus perkenalkan mereka atau stimulasi mereka kayak gimana three finger grip-nya mereka jalan. Apa itu? Kekuatan otot-otot mereka. Kekuatan otot-otot. Nanti ada olahraganya juga ini. Bukan olahraga sih, tapi media yang kita pakai itu membantu mereka untuk gimana sih nanti itu untuk lebih ke panca indera berarti. Iya. Oke. Pegang alat tulis yang benar. Saya udah salah kayak dari awal udah salah nih. Udah pakai tangan kiri nih. Kita tidak memaksa anak untuk memakai tangan kanan atau tangan kiri. Kaki berarti bisa. Oke, bercanda. Menarik ya, berarti kalian mengembangkan apa yang anak-anak punya lewat ya mengoptimalkan yang mereka punya mulai dari otot-ototnya. Jadi lebih ke kayak aktivitas-aktivitas yang ada goals-goalsnya gitu yang harus diraih tiap tahapan usianya gitu ya. Betul. Jadi kita di Montessori sendiri kita juga pakai milestone ya. Jadi kayak umur 1 tahun sampai 3 tahun itu sebenarnya apa aja sih yang harusnya sudah bisa mereka lakukan seperti itu. Oke, aku jadi curious juga, jadi penasaran karena kan belajar. Ini kan preschool. School kan dalam tanda kutip kita belajar kan di sekolah. Nah, sedangkan anak-anak itu kan tadi juga kamu bilang eksploratif dan aku juga meng-highlight kalau ada playgroundnya di sana. Berarti ada dong waktu untuk anak-anak itu bermain gitu di sana. Terus kira-kira kalau bermain ada nggak sih aktivitas favorit atau mungkin aktivitas yang rutin yang dilakukan di sekolah kamu gitu? Oke. Untuk sekolah aku sendiri itu memang kita itu punya rutin itu merupakan sesuatu yang kita tekankan ke anak-anak supaya mereka itu tahu akan kebutuhan mereka. Misalkan kalau mau kerja nih, ini keluar dari pertanyaan dulu ya. Oke. Kita menyebutnya bukan belajar, bukan bermain, tapi apa bekerja. Hah? Jadi kalau misalkan kita ngajak anak untuk belajar itu bukan let's play with me, tapi let's work with me. Wow, tunggu. Aku baru dengerin dan aku shock, kaget. Bukan bermain, bukan study. Karena kata bermain itu sebenarnya lebih ke melakukan sesuatu yang tidak tanpa makna. Tidak ada tujuan atau goals yang dicapai. Tapi kalau kita menekankan ke anak kita bekerja, itu ada sesuatu yang ingin kita capai. Oke, jadi ayo kerja sama aku. Wow, let's work with me. Ada minimal satu tujuan. Every day. Iya, every day. Wow, kok cukup kaget dan itu keren ya. Jadi ternyata anak 2 tahun kerja loh. Jadi dari 2 tahun kerja loh. Dari umur 2 sampai 3 tahun siap-siap ya kerja. Besok anakku kerja umur 2 tahun ya. Hal-hal yang paling mereka sukain itu biasanya bersih-bersih. Oh, bersih-bersih. Mereka sangat suka untuk, jadi awal masuk tuh ya mereka udah naruh tas mereka sendiri. Terus nanti copot sepatu mereka sendiri, taruh di shelf tempat sepatu. Terus mereka nanti kalau misalkan ada yang mau kerja, ambil aparatusnya sendiri. Tapi ada nggak tuh yang bandel gitu, yang kayak ada sepatu tuh. lempar? Ada. Awal-awal pasti Tas lempar ke guru. Sebelum kenal sama rutinnya mereka atau jadwal yang harus mereka lakukan, ya mereka pasti liar ya. Liar. Mereka nggak bisa diajak untuk bekerja sama. Oke, menarik poinnya, bekerja sama.
Oke, ini international school nih teman-teman. Terus tadi udah ada berkaitan sama culture yang ada di Indonesia juga. Mereka belajar, ada pakaian adat, belajar juga tadi masakan-masakan tradisional ya. Tadi ada cenil, ya kan? Salah satu ya. Salah satunya bikin cenil ya, sempat bikin cenil juga. Yang aku highlight juga nih, kan biasanya di international school itu latar belakangnya banyak banget, beda-beda. Ada yang dari negara A, negara B, daerah A, daerah B, suku A, B, C, dan lain sebagainya. Lalu gimana kalian cara membuat mereka itu bisa jadi teamwork? Apalagi tadi kalian menyebutkan bahwa bekerja gitu loh. Nah ini gimana nih caranya membuild itu supaya oke, ini kerja sama, kita bisa bareng-bareng supaya nggak ada perselisihan dan lain sebagainya, itu gimana tuh? Aku garis bawain lagi. Oke. Kerjasama yang aku maksud itu kerjasama antara teacher sama anaknya ya. Oh, kalau anak oke. untuk umur 2-3 tahun, aku tadi bilang di awal sosial emosionalnya belum terbentuk. Jadi Oke. mereka masih individualis dan kita tidak memaksakan mereka untuk bekerja sama. Oke. Kita tidak Cocok menekankan mereka saya. untuk bekerja sama karena Oke. kita di tuteler itu fokusnya untuk membangun fokus belajar mereka. Oke. Kalau Menarik. kita ajarkan mereka kerjasama di waktu yang sosial emosionalnya mereka belum MMA matang, nanti jadinya ya. jadinya ribut. Oke. Karena umur segitu emang masih aku gitu. Apa itu nanti nggak akan ke bawah? Oke, ini individualis sampai gede nih. Enggak, kita ajarkan mereka untuk bergantian. Respect others. Respect. Respect. Ih, keren banget, Bro. Itu salah satu ground rules Gila. kita. Jadi ada kita punya 5 ground rules yang harus Apa itu? disepakati kelas. Yang pertama, speaking softly. Jadi di dalam kelas itu nggak boleh teriak-teriak. Kamu boleh berteriak jika kamu di luar. Oke. Gitu. Jadi kita tidak melarang mereka tapi memberikan mereka ruang di tempat lain gitu. Terus walk slowly. Kalian boleh di dalam kelas itu harus berjalan, nggak boleh berlari. Kalau kalian mau lari, kalian harus keluar. Oke. Kalian boleh lari, boleh teriak di luar. Terus yang ketiga itu ada respect others. Ya kalian harus saling menghormati satu sama lain. Jadi dari sedini mungkin untuk membangun itu ya, nggak cuma ke temennya, ke teachers juga, ke aparatus juga. Jadi mereka harus Ke ini alat-alat Iya. belajar, media belajarnya. setelah mereka mengambil, mereka harus mengembalikan ke tempat semula. Oh, itu. Kalau misalkan ada anak yang destruktif, yang merusak, Saya itu kita harus ambil media belajarnya supaya mereka tahu bahwa mereka yang lakukan itu ya salah, alright. tanpa menghakimi ya. Oke. Memberitahu itu salah tanpa menghakimi. Agak susah juga ya jadi guru di preschool ya, banyak banget Banyak yang syarat-syaratnya perlu ya. dipelajarin. Oke, terus yang keempat apa tuh? Tadi udah respect. Terus apa? There's walk slowly. Ya gurunya lupa. Apa Speaking nih? softly. Udah, terus speaking softly tadi. Speaking softly. Sama ada Dilarang terbang. bukan enggak. dilarang. Berkaitan sama makan mungkin? Bukan. Yang keempat, yang kelima lupa nih. Yang keempat apa nih? Speak softly. Oke, kita akhiri podcastnya. Nanti ya kalau ketemu ya. Kita akhiri sampai yang di dua sini. kalau ketemu aku tambahin. Enggak bercanda. Jadi tadi kalau yang dua, kalau mau tahu mungkin nanti langsung japri aja ya. langsung menghubungi Kak Rahelnya ya. Enggak bercanda ya guys ya. Jadi tadi ya, speaking softly, walk slowly itu sangat tidak masuk untuk saya ya. Tapi untuk anak-anak itu perlu sih ya, supaya mereka juga, biasanya anak-anak umur segitu kan juga jalannya masih Iya. lucu-lucu gitu kan. Ya jadi lucu sih sebenarnya kalau mereka lari ya, kenapa suruh jalan? Boleh lari. Oh boleh. Di luar. Oh di luar. Kalau di kelas nggak boleh. Iya. Tapi kalau slow motion boleh jalannya. Enggak dong. Merayap. Ada waktunya. Ada waktunya kita kasih mereka untuk crawling, Serius? untuk merangkak. Beneran? Ada. Kita punya medianya. Ini sekolah lucu banget. Keren banget sumpah. Kita mewadahi mereka sih. Oke. Terus dari anak-anak yang sudah kamu ceritakan sebegitu hebatnya tadi, kira-kira kalau anak-anaknya bisa ngomong nih tentang guru-gurunya atau bisa ngomong di sini tentang sekolahnya, mereka bakal ngomongin apa sih? Bakal ngomongin apa ya? Mungkin mereka akan bilang
Miss, I can do it myself. Keren banget. Karena sebenarnya anak itu mereka mampu ya. Kadang kita yang melimitasi mereka. Oke, jangan mungkin kayak gitu ya, kalau orang karena tua. karena pertama ego. Oke. Takut kotor lah. Takut luka. Khawatir kayak gitu. Oke. Padahal kita sebenarnya bisa menjadi guide, fasilitator atau tempat aman untuk mereka gitu. Tanpa harus melimitasi mereka. Oke. Tempat aman buat mereka tanpa harus melimitasi. Keren sih. Jadi emang ternyata penting ya teman-teman preschool tuh. Aku sebelumnya tuh sering ya dulu sebelum tahu kamu sebagai guru ya, aku kadang tuh memandang sebelah mata, sekolah buat apa sih, TK buat apa, preschool buat apa, PAUD gitu-gitu, langsung skip aja lah, langsung SD aja, langsung belajar baca tulis. Ternyata ada banyak basic manner yang didapat justru ketika kalian ada di preschool. Dan mungkin di rumah orang tua nggak seintens itu untuk mengajarkan itu, tapi menarik juga. Aku jadi pengen tahu gimana relasi anak-anak yang ada di sekolah kamu itu dengan orang tuanya di rumah. Kamu ingat usia segitu biasanya pada umumnya masih sama orang tua nih, itu udah sekolah, terus gimana tuh relasinya? Untuk anak-anak yang orang tuanya kooperatif, mereka bisa bekerja sama gitu, sama kita gitu. Karena orang tuanya menaruh kepercayaan ke mereka, menaruh kepercayaan penuh ke mereka kalau anaknya bisa gitu. Tapi kalau orang tua yang tadi yang khawatiran, terus takut, atau orang tua yang inginnya sesuai kehendaknya, itu pasti akan menjadi halangan untuk anak itu sendiri. Tapi ada nggak sih momen dimana kamu lihat ada nih anak murid aku, siswaku yang ternyata dia di sekolah, di preschool kamu, sama dia di rumah itu dididik dengan cara yang berbeda. Ada. Terus gimana kamu menyikapi hal-hal seperti itu? Kita biasanya minta orang tuanya untuk ketemu. Kita langsung ke sekolah tuh berarti? Kita buat janji. Kita buat janjian. Kita buat janjian sama orang tuanya untuk membahas lebih lanjut perkembangan anaknya, terus cara kita lebih ke menyelaraskan lah. Cari titik tengahnya berarti. Iya, yang kita ajarkan di sekolah seperti ini, mohon dilanjutkan di rumah. Jadi supaya ada keberlangsungan. Kan kalau misalkan, karena berarti ada kesepakatan harusnya antara orang tua dengan sekolah ketika menyekolahkan anaknya di sekolah kamu. Ini yang ini baru aja emang lagi kita gerakkan. Jadi sekolah kami akhirnya, kalau dulu kan ada trial aja gitu. Setelah dikira anaknya itu sesuai, bisa sekolah di tempat kami, nah itu langsung masuk. Nah kalau sekarang kita nggak cuma trial nih, kita juga interview sama orang tuanya. Untuk memfilter orang tua yang red flag atau yang mungkin tidak sejalan visi misinya dengan sekolah kita gitu. Wow, keren banget ya. Terus kebayang nggak kamu misalnya suatu hari punya cita-cita nggak, aku kayaknya bakal punya sekolah sendiri nih, amin, atau punya yayasan sendiri nih gitu? Dulu tuh cita-citanya pengen punya yayasan sendiri ya. Ya kita nggak sih? Ya kan aku donatur, kamu yang punya yayasan. Boleh. Bercanda, tapi serius juga nggak apa? Amin. Kalau misalnya nanti one day kamu punya sekolah mungkin atau yayasan sendiri, terus kamu bisa menciptakan kurikulum itu terdiri dari 3 hal gitu, kamu bakal memasukkan 3 hal itu apa aja gitu di kurikulum kamu? Yang jelas basic life skill. Itu pasti. Basic life skills itu apa aja sih? Masak, terus cara merawat diri, terus pertahanan hidup. Kalau misalkan berburu, meramu, nggak sampai berburu sih, tapi at least tahu alat-alat yang digunakan kalau misalkan untuk memasak, untuk sekeliling kita lah pokoknya. Entah itu, bahkan di sekolah tuh juga ada perkenalan untuk bahan-bahan bangunan. Wow, kayak gitu-gitu. Ih keren ya.
Jadi mereka jadi bisa pura-pura jadi arsitek gitu-gitu ya. Terus jadi engineer gitu juga bisa. Pura-pura gitu. Kita sih belum main, kalau yang 1 2 3 belum itu ya, belum ke arah yang kayak role play kayak gitu, belum. Karena kita masih mengenalkan sesuatu itu yang nyata. Oke. Nanti kalau udah 3 to 6 udah bisa tuh Oke. dikenalin untuk role play dan lain-lain. Balik lagi tadi 3 hal. Jadi apa aja nih? Tadi basic Basic life life skill. skill, terus math itu juga Oh ya. Oke. penting, tapi dari dasar ya. Oke, dari dasar. Jadi yang karena ngefans sama Jerome kali ya. konsepnya dulu yang di Oke, basicnya basic dasarnya. konsepnya. Baru Satu lagi. apa ya? Oh, attitude nggak diajarkan ya di tempatmu ya. Aduh, moralnya nggak. Penting sih moral. Oh ya, besok one day di tempat Rakel. Jadi mau masukin nggak moralnya? Iya dong. Oh iya, berarti Moral. 3 tuh. Tadi apa? Basic Basic life life skills, terus math ya, Moral. sama moral. Moral, oke. Susah sih. Kayaknya anakku nggak keterima teman. Nggak bercanda. Kenapa nggak ada moral deh? Ngawur ya dia. Ini karena sahabatku aja nih, jadi obrolannya sesantai ini ya teman-teman. Terus nanti kalau misalnya sekarang kan kamu pasti menghadapi banyak tantangan, terus nanti juga bakal menghadapi banyak tantangan. Kira-kira sampai saat ini tantangan terbesar kamu sebagai pendidik tuh apa sih? Tantangan terbesar diri sendiri. Ya yang kamu alami aja sebagai seorang pendidik, entah itu di sekolah atau mungkin kamu juga ngajar di rumah atau mungkin pengalaman pernah ngajar di yang lain juga ya kan? Tantangannya melawan diri sendiri. Wow, Itu. melawan diri sendiri. Karena as a teacher Mhm. will be a role model for our kids. Mhm. Jadi yang bakal jadi tantangan adalah menurunkan ego, Oke. kemudian menjaga apa yang harus kita keluarkan saat di sekolah. Oke. No bad word berarti. No bad words. No bad words. Oke, keren sih. Ya, semua ya, attitude, ucapan dijaga. Dijaga, tapi di sini tadi kejaga nggak ya? Kejaga ya. Bahkan Oke, good. gimana kita bereaksi gitu juga harus dijaga. Oke, keren. Nggak boleh fluktuatif, Iya. nggak boleh terlalu memanjakan juga. Harus in the Ada- pattern ya, ada pattern-patternnya di sana. Ada, jadi setiap sebelum ngajar tuh harus ada kayak refleksi gitu. Sama kayak kita waktu sekolah dulu kan, jadi kita ngisi buku refleksi kan di sekolah kita. Jadi dulu kita juga sekolah di salah satu sekolah Berguna swasta, sekarang. ya sekolah swasta, dan itu berguna juga di Jogja juga. Dan kita tuh selalu mengisi refleksi di pagi hari dan di pulang sekolah. Kalian bisa menebak itu sekolah mana, tapi kayak ya udah refleksi aja, entah marah sama temennya, entah putus cinta, entah lagi berantem sama guru, apapun ditulis gitu. Itu menarik sih. Terus ada nggak sih harapan dari Rahel sendiri buat masa depan anak-anak Indonesia ke depannya, atau mau promosi sini gitu? Enggak, jangan deh, jangan promosi. Harapan untuk pendidikan aja ya. Ya boleh untuk pendidikan di Indonesia ya khususnya. Ya, khususnya. Gimana tuh? Pengennya sih pendidikan di Indonesia nggak lagi pakai metode yang saingan ya. Jadi kayak Makasih ya. kayak bersaing gitu. Ya, dulu kita saingan soalnya ya. Semoga pendidikan di Indonesia itu lebih mengedepankan gimana caranya anak-anak ini bisa memunculkan motivasi dalam dirinya, tidak haus akan pujian. Jadi mereka mengerjakan sesuatu karena mereka tahu bahwa mereka sesuatu yang mereka kerjakan ini berguna untuk dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, apalagi orang tua mereka. Seperti itu. Oke. Mungkin ini agak out of the box. Kalau misalnya Rakel nih bisa sekarang melihat kondisi kamu sebagai pendidik, terus kamu bisa jadi anak-anak, jadi muridmu satu hari di sekolah, kamu ngapain aja tuh di sekolah? Mau Tidur. Enggak amat. dong, mau tanya semua aparatus ke teachers sih. Anak rajin. Kayak karena nggak kelihatan kayak belajar, kayak mainan sebenarnya. Oke, jadi Tapi penasaran ternyata ya? ada, tapi ternyata ada
sesuatu yang bisa diambil dari aparatus itu. Ini kayak aparatus. Setelah ini aku akan selalu mengingat-ingat istilah baru aparatus. Oke, mungkin ada nggak pesan dan kesan dari Rakel buat orang tua di luar sana, terutama yang punya anak usia 2-3 tahun. Kemudian ada nggak sih mungkin refleksi buat guru-guru juga yang ngajar preschool atau mungkin guru-guru lainnya. Sekarang kan lagi banyak ya kasus-kasus yang berkaitan sama guru, sama murid dan lain sebagainya. Ada nggak sih pesan buat orang tua sama buat sesama tenaga pendidik dari kamu? Pesan untuk orang tua ya, be wise, karena keputusan kalian untuk menjadi kata orang tua itu tuh menurut aku sesuatu yang sakral ya, karena nggak ada pelajarannya. Jadi emang proses pembelajaran seumur hidup. Jadi be wise untuk pasangan-pasangan muda yang memutuskan untuk memiliki keturunan. Apa yang sudah menjadi pilihan kalian itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi berikan kualitas pendidikan sebaik mungkin, be present jadi orang tua, kemudian jadilah tempat yang paling aman untuk anak itu bercerita. Seperti itu. Jangan menaruh harapan kalian di anak-anak kalian. Karena kalau kalian memilih untuk memiliki anak, berarti itu sudah suatu konsekuensi atau tindakan yang harus kalian pertanggungjawabkan gitu, sampai anak itu besar. Oke. Gitu. Kalau buat Guru-guru? sesama guru? Untuk guru-guru jangan Menyerah. bukan jangan marah ya. Okay. Jangan pernah berhenti belajar sih, karena Nice. lagi-lagi guru itu harus selalu reflektif, selalu observe. Jadi jangan merasa cukup dengan diri kalian gitu, dan jadikan anak-anak itu mentor kalian untuk belajar. Oke. Keren. Terakhir, satu kata buat dunia pendidikan Indonesia saat ini. Satu kata ya untuk dunia pendidikan. Unbelievable. Wow, unbelievable. Oke. Kompleks Oke. Ya, lebih tepatnya kompleks. Oke, cukup sekian. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Bye.